Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi di dalam persekutuan doa pagi pada hari ini, Selasa 27 Desember 2022. Bersama saya, Pendeta Nathaniel Valentino. Saudara terkasih, sebelum kita bersama-sama membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi bersama dari Kidung Jemaat nomor 99, Gita Sorga Bergemar. Mari kita berdoa. Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang lahir di Bethlehem untuk menyelamatkan segala bangsa. Kami mengucapkan syukur kami telah melewati Hari Raya Natal dan kami memasuki minggu-minggu Natal. Kami masih mengingat kelahiran-Mu yang menjadi kabar besar bagi seluruh bangsa. Untuk itu, kami mau terus diingatkan oleh Tuhan betapa penting dan bermaknanya kelahiran-Mu di muka bumi ini. Izinkanlah kami Tuhan, agar kami dapat merenungkan firman-Mu ini sekali lagi, dengan tetap mengarahkan hati dan pikiran kami kepada kehendak-Mu yang menuntun kami pada kebenaran. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, kami siap menyambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan diambil dari Matius 2 ayat 1-2, dilanjutkan ayat 9-11. Demikianlah firman Tuhan tertulis. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia." Dan lihatlah,
Bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Diberkatilah kita yang membaca firman Tuhan dan melakukannya di sepanjang kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Saudara terkasih, di dalam peristiwa kelahiran Tuhan Yesus, ada dua orang yang menjadi saksi kelahiran Tuhan Yesus. Saksi pertama adalah para gembala. Mereka ini adalah orang biasa-biasa saja. Mereka tidak memiliki kedudukan terhormat seperti gubernur, prajurit, atau ahli-ahli Taurat. Tetapi Allah mau menjadikan para gembala ini menjadi saksi kelahiran Tuhan Yesus. Ini menunjukkan bahwa kelahiran Tuhan Yesus itu tersedia bagi semua orang-orang, dari orang-orang kecil atau orang-orang yang tidak memiliki kedudukan sosial yang terhormat sampai orang-orang besar. Saksi yang kedua adalah para Majus. Berbeda dengan para gembala, para Majus adalah orang-orang terhormat dan terpandang. Mereka adalah orang-orang yang terpelajar. Para Majus ini berasal dari negeri Persia. Mereka itu berasal dari suku Media. Mereka ini ahli astronomi atau ilmu perbintangan. Mereka sering dipandang sebagai peramal. Sekalipun para Majus ini adalah orang terpandang di Persia, bagi orang Yahudi, mereka ini adalah orang berdosa. Mengapa? Pertama, karena mereka berasal dari suku bukan Yahudi. Orang Yahudi merasa bahwa suku Yahudi adalah suku yang paling superior di antara suku-suku lainnya. Orang Yahudi merasa bahwa mereka pasti akan diselamatkan oleh Allah karena Allah telah berjanji pada Abraham, nenek moyang mereka. Orang Yahudi menganggap bahwa suku bangsa lain akan menerima hukuman Allah akibat dosa-dosa mereka. Dan karena mereka tidak mengenal serta menyembah Allah, bangsa Israel. Yang kedua, bagi orang Yahudi, para Majus ini adalah orang-orang sesat yang berurusan dengan ramal-meramal. Saudara terkasih, sekalipun para Majus sedemikian negatifnya di mata orang Yahudi, Allah tidak mengabaikan para Majus. Allah justru menyatakan dirinya kepada mereka dengan menjadikan mereka sebagai saksi kelahiran Tuhan Yesus. Tindakan Allah ini menjadi pesan bagi kita bahwa kelahiran Yesus Kristus itu sebagai juru selamat dunia ini bukan hanya tersedia bagi suku bangsa tertentu saja, tetapi tersedia bagi seluruh suku bangsa di muka bumi ini. Jadi kelahiran Tuhan Yesus Sang Juru Selamat adalah hadiah dari Allah bagi orang dengan kedudukan sosial apapun, dan hadiah juga bagi orang dari suku bangsa manapun. Saudara terkasih, yang menarik dari peristiwa kelahiran Tuhan Yesus ini adalah kemunculan bintang Betlehem sebagai petunjuk jalan bagi para Majus. Kehadiran bintang Betlehem ini penting. Tanpa bintang Betlehem, belum tentu para Majus ini bisa berjumpa dengan Yesus. Sebagai orang Kristen, kita bisa disebut sebagai bintang Betlehem. Terang yang menjadi penuntun bagi semua orang untuk sampai kepada Yesus. Saudara mungkin ingat dengan khotbah Tuhan Yesus di bukit di dalam Matius 5 ayat 14. Tuhan Yesus pernah berkata, "Kamu adalah terang dunia."
Sama halnya dengan bintang Betlehem yang menjadi terang bagi orang Majus, menuntun mereka sampai kepada Yesus Kristus. Demikian pula dengan kita yang dikatakan oleh Yesus Kristus sebagai terang dunia, maka kita adalah bintang-bintang Betlehem yang harusnya bisa menuntun semua orang untuk sampai kepada Yesus. Bagaimanakah contoh sederhananya menjadi bintang Betlehem dalam kehidupan sehari-hari? Saudara terkasih, ada firman Tuhan tertulis di dalam Roma 12 ayat 14 seperti ini. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Saudara terkasih, jika kita adalah bintang Betlehem, maka saat kita menerima perlakuan buruk atau kata-kata yang menyakitkan hati kita dari orang lain, kita membalasnya bukan dengan kutukan atau dengan aniaya, tetapi kita membalasnya dengan memberkati mereka. Jikalau kita oleh orang lain difitnah, dihakimi, disebut dengan kata-kata yang tidak pantas, maka kita membalasnya dengan mengatakan, saudaraku, Tuhan akan memberkati suamimu, Tuhan akan memberkati istrimu, Tuhan akan memberkati anak-anakmu, Tuhan akan memberkati oma opamu, Tuhan akan memberkati pekerjaan tangan mereka agar mendatangkan kecukupan hidup dalam hidupanmu. Tuhan akan memberkati kehidupan ekonomimu agar apa yang kau kerjakan berhasil. Kau akan diberkati dalam pendidikanmu. Engkau akan diberkati dengan jabatan yang baik. Engkau akan hidup berkecukupan dan engkau bisa membantu sesamamu karena kelebihan-kelebihan yang Tuhan berikan kepadamu. Bisakah Bapak Ibu Saudara kita menjadi orang-orang yang memberkati sesama kita ketika kita dilukai? Jikalau kita bisa melakukannya, maka kita bisa menjadi bintang Betlehem, menjadi penuntun bagi semua orang. Seperti apakah hidup mengikuti Yesus Kristus itu? Percayalah, ketika kita melakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, maka kita sudah menjadi bintang Betlehem bagi sesama kita dan membawa mereka untuk sampai kepada Yesus. Selamat merayakan Natal, selamat memaknai Natal, selamat menjadi bintang Betlehem dalam kehidupan sehari-hari saudara. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Sekali lagi Engkau mengingatkan kami Tuhan, agar kami bisa menjadi bintang Betlehem, menjadi penuntun bagi sesama kami dalam hal yang sederhana, yaitu memberkati semua orang sekalipun mereka melukai kami. Engkau pernah berkata kepada kami, apalah artinya jika kami mengasihi orang yang mengasihi kami, menolong orang yang menolong kami, memuji dan menyanjung mereka yang memuji dan menyanjung kami. Tetapi sungguh berarti dan penting ketika semua orang melukai kami, tetapi kami memberkati mereka dan mengembalikannya dengan kebaikan. Memang hal ini adalah perkara yang sulit untuk kami jalani Tuhan. Tetapi ketika kami berserah kepada Tuhan, maka kami diberikan kemampuan untuk menanggung segala kepahitan itu dan mengembalikannya menjadi berkat-berkat. Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Engkau akan menolong kami di dalam Roh Kudus, di tengah segala kelemahan dan kekurangan dan bahkan kehilafan kami, agar kami tetap konsisten menjadi pengikut Tuhan Yesus, menjalankan apa yang Tuhan Yesus ajarkan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus Kristus, kami akan melanjutkan kegiatan dan aktivitas kami setelah peribadahan ini. Pimpin dan sertailah kami Tuhan, agar apa yang kami katakan memuliakan nama Tuhan, memberikan semangat kepada sesama kami. Apa yang
kami kerjakan dengan tangan kami, mendatangkan berkat bagi sesama kami, memuliakan nama Tuhan, karena apa yang kami kerjakan itu seturut dengan apa yang Tuhan kerjakan juga. Dan kemana kami melangkahkan kaki kami mengikuti langkah kaki Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Biarlah Engkau senantiasa hadir dalam keadaan kami yang bersuka cita, agar kami tidak lupa diri bahwa segala sesuatu yang kami terima itu adalah pemberian Tuhan. Biarlah Engkau juga senantiasa hadir di tengah kesedihan kami, agar kami melihat bahwa ada masa depan yang baik, yang penuh harapan bagi kami, agar kami tidak berputus asa dalam menghadapi kesulitan-kesulitan itu. Terima kasih Tuhan untuk pimpinan dan penyertaan-Mu. Kami percaya bahwa Engkau selalu beserta dengan kami sekarang sampai selama-lamanya. Inilah doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, persekutuan doa pagi pada hari ini telah usai. Sampai jumpa di dalam persekutuan doa pagi atau doa malam di hari-hari yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.